Anda masih bersama kami di Hidup Sehat, pemirsa. Kita akan lanjutkan tadi ya dok, pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana nih dok kira-kira untuk para jemaah yang acap kali mengalami gangguan kesehatan, ini biasanya terjadi di jemaah usia lanjut atau yang usia produktif? Baik, pada prinsipnya bahwa siapapun bisa terkena masalah kesehatan. Hanya memang secara alami atau secara fisiologis, secara natural, bahwa semakin kita usia tua, sel-sel dan organ akan mengalami penuaan. Dengan adanya penuaan tersebut, otomatis fungsi dari organ tubuh akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi dari kekebalan tubuh dan akan mempengaruhi dari pasien dapat terkena dari berbagai macam penyakit. Dan usia tua sering disebut dengan geriatri sindrom atau masalah Apa itu, dok? geriatri. Itulah biasanya kumpulan-kumpulan gejala yang berhubungan dengan usia tua, di mana lansia di sini kriterianya lebih dari sama dengan 60 tahun ke atas. Masalah bisa bermacam-macam, bisa dari masalah gigi mulut, katarak, ya, kemudian gangguan pendengaran, nyeri-nyeri sendi, ya kan, osteoporosis, kemudian infeksi saluran kencing, hipertensi, kencing manis, kemudian bisa stroke, penyakit paru, bahkan bisa depresi, Alzheimer maupun penyakit Parkinson. Gitu. Nah, kita ada fakta mitos lagi nih dok. Kira-kira nih dok, kurangnya latihan fisik sebelum melakukan ibadah haji, ini bisa menyebabkan mudah lelah dan juga bisa mengalami gangguan kesehatan. Ini fakta atau mitos dokter? Itu adalah fakta. Oh fakta lagi pemirsa. Kenapa dok? Boleh dijelaskan? Jadi kita tahu sendiri bahwa istitoah itu adalah suatu kemampuan dari jemaah. Itu adalah merupakan syarat untuk melakukan ibadah haji. Ya, jadi tidak hanya secara finansial atau mental, juga fisik. Karena ibadah haji merupakan salah satu ibadah fisik, walaupun juga memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Kita ketahui sendiri bahwa hampir sebagian besar dari rukun dan wajib haji melibatkan fisik. Dari fakta di lapangan bahwa kita perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi membutuhkan 9-13 jam. Nanti kemudian aktivitas di Arab Saudi sendiri kita jalan di Masjid Nabawi, ya, dari hotel 300-860 meter. Belum lagi nanti pada saat proses ibadah hajinya sekitar tawaf 1,5 kilometer, kemudian sa'i 3 kilometer, lempar jumroh pulang pergi 6-7 kilometer, dan untuk haji sendiri tawaf ifadah dan sa'i hajinya 1,5 dan 3 kilometer. Jadi kalau di total akumulasi ada 17 kilometer. Ya, di Ar-Musnanya sendiri atau puncak ibadah haji, bahwa pasien itu harus wukuf di Arafah 2 hari, kemudian mabit di Musdalifah 1 malam, dan di Mina 2-3 hari. Nah, itu solusinya adalah aktivitas fisik atau olahraga. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa olahraga dapat dilakukan yang ringan-ringan saja. Jadi untuk meningkatkan kebugaran dan juga membiasakan diri. Iya, ya. Jadi memang kalau ibadah haji ini perlu sekali ya dok ya, kesiapan fisik ya dok ya. Nah pemirsa, satu lagi nih dok pertanyaan, kira-kira kalau untuk jemaah yang memiliki riwayat penyakit, nah ini sarannya dari dokter gimana nih dok? Yang pertama adalah sesuaikan aktivitas fisik sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Karena yang tahu kondisi fisik adalah pasiennya sendiri atau jamaah hajinya sendiri. Yang kedua, pintar-pintarlah atau bijak untuk istirahat, ya, baik sebelum maupun sesudah melakukan ibadah, atau kita dapat istirahat di sela-sela dari ibadah. Misalkan lagi tawaf atau sa'i, kita bisa istirahat sejenak. Kemudian kita bisa makan makanan yang disediakan tepat waktu, ya, hindari makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak. Kemudian minum, nah ini minum penting, ya, dapat kita konsumsi minum 200 cc tiap jam, ya, 200 cc tiap jam. Kemudian jika ada riwayat penyakit tertentu, kita bisa minum obat secara rutin. Kemudian kita harus berpikir positif dan hindari stres. Dan juga yang penting di sini penggunaan dari APD, ya, alat bantu. Kalau pasien dengan pneumonia tentunya masker. Kemudian untuk pasien dengan kencing manis harus menggunakan alas kaki atau sepatu, ya, karena banyak juga kasus melepuh, ya. Karena tidak disadari ternyata punya kencing manis, kakinya melepuh, kena panas di tegel, akhirnya infeksi. Nah, dokter, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen-netizen di luar sana nih dok, melalui laman Instagram. Tapi kita akan bahas usai jeda ini ya pemirsa, jangan kemana-mana.